Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kita kali ini akan membahas sedikit mengenai guru profesional. Pengertian guru profesional kita bahas yaitu guru dari bahasa Sanskerta yang berarti guru, tetapi arti secara hariahnya adalah berat, yaitu seorang pengajar dalam suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesianya, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dapat dikatakan bahwa karakteristik guru adalah segala tindak tanduk atau sikap perbuatan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan dan kependidikan formal, dan menguasai berbagai teknik dalam kegiatan belajar, mengajar, serta menguasai landasan-landasan. Kutipan hari ini, mengajar sebaiknya dianggap sebagai sebuah hadiah berharga dan bukan sebagai tugas yang berat. Kutipan dari Albert Einstein. Karakteristik guru yang profesional ada 5. Yang pertama, menguasai kurikulum. Yang kedua, menguasai materi semua mata pelajaran. Yang ketiga, terampil menggunakan multi metode pembelajaran. Yang keempat, memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya. Dan yang terakhir, memiliki kedisiplinan dalam arti yang luas-luasnya. Ciri-ciri dan syarat-syarat profesi. Dari Robert Welch tahun 1974 yang dikutip Suharsimi Arikunto mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut. Pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Kedua, seseorang pekerja profesional secara relatif memerlukan waktu panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Yang ketiga, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Keempat, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Dan yang kelima, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan disiplin diri dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya. Tahap-tahap yang perlu dilalui dalam pencapaian guru profesional. Dari Teraka Joni mengemukakan yang dikutip Syarifuddin Nurdin, ada 6 tahap yang perlu dilalui dalam pencapaian guru profesional. Pertama, bidang pelayanan ahli unik yang diselenggarakan itu harus ditetapkan. Kedua, kelompok profesi dan penyelenggara pendidikan prajabatan menyepakati adanya standar tertentu bagi penyelenggara penyaringan pendidikan prajabatan yang mempersiapkan tenaga guru yang profesional. 3. Adanya mekanisme untuk pengakuan resmi kepada program pendidikan prajabatan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, adanya mekanisme untuk memberikan pengakuan resmi kepada kemampuan minimal yang dipersyaratkan atau sertifikasi. Yang kelima, seseorang perorangan dan secara berkelompok kain pekerja profesional bertanggung jawab atas segala aspek pelaksanaan tugasnya. Terakhir, kelompok profesional memiliki kode etik yang merupakan dasar untuk melindungi para anggota yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesional. Nah, itu kutipan dari Teraka Joni dalam Syarifuddin Nurdin
tahun 1999, 19 sampai 20. Karakteristik kompetensi profesional menurut Wina Sanjaya. Karakteristik guru ada beberapa karakteristik kompetensi profesi guru. Antara lain, kompetensi pribadi terdapat 3 kemampuan. Kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar umat beragama. Kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Lalu, kompetensi profesional ada 2, kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan. Terakhir, kompetensi sosial kemasyarakatan ada 2, kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional. Yang kedua, kemampuan untuk menjalin kerjasama baik secara individual maupun secara kelompok. Karakteristik guru profesional. Yang A, memiliki kompetensi pendidikan. Kompetensi yaitu kemampuan yang terampil secara kognitif atau efektif. Terdapat ada 6, yaitu pengetahuan, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Yang kedua, pemahaman, yaitu dalam kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individual. 3, kemampuan skill adalah yang dimiliki oleh individual untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, sikap atau attitude adalah suatu perasaan senang tidak senang, suka tidak suka, atau suatu reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Yang kelima, nilai atau value adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Yang keenam, atau yang terakhir, minat adalah kecenderungan seorang untuk melakukan suatu perbuatan. Masih di karakteristik guru profesional. Yang B, pemahaman terhadap peserta didik. Guru memiliki pemahaman akan psikologi pengembangan anak sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat dilakukan pada anak didiknya. Yang C, pengembangan kurikulum atau silabus. Guru memiliki kemampuan dan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifikasi lingkungan sekolah. Yang D, perencanaan pembelajaran. Yang E, penyelenggaraan pembelajaran. Yang F, evaluasi belajar. Yang G, pengembangan peserta didik. Fungsi dan peran guru. Guru sebagai pendidik, yaitu guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Selanjutnya, guru sebagai pengajar, yaitu di mana guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari suatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, menguasai penggunaan strategi dan metode yang akan digunakan dalam proses belajar, mengajar, dan memahami materi yang dipelajari, serta menentukan alat evaluasi belajar. Peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran yaitu membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensintesis, bertanya, merespon, mendengarkan, dan menciptakan kepercayaan. Selanjutnya, guru sebagai pembimbing, di mana
Guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, serta menilai kelancaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Memberikan arah dan pembinaan karir siswa sebagai dengan bakat dan kemampuan siswa. Guru memerlukan 4 kompetensi, yaitu guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang harus dicapai. Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Guru harus memahami kegiatan belajar mengajar. Guru harus melaksanakan penilaian. Masih fungsi dan peran guru. Guru sebagai pelatih adalah guru sebagai pelatih proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Lalu guru sebagai penasihat. Guru adalah seorang penasihat bagi peserta didik. Yang terakhir, guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kode etik guru. Kode etik pendidik adalah salah satu bagian profesi pendidik. Artinya setiap pendidik yang profesional akan melaksanakan etika jabatannya sebagai pendidik. Kutipan Mada Pidat tahun 2003 di halaman 271. Kata etik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adat, atau cara hidup. Kata etik diartikan dengan cara berbuat dan berperilaku yang telah disepakati sekelompok manusia. Ahmad Amin mengatakan bahwa etika adalah atau ilmu etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Ahmad Amin. Atas dasar itu, kode etik guru di Indonesia pada garis besarnya mengatur hubungan guru dengan murid, mengatur hubungan guru dengan teman sekerjanya, mengatur hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat, mengatur hubungan guru dengan pemerintah. Kode etik guru, Mada Pidarta mengemukakan upaya yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kode etik pendidikan, yaitu para pendidik diberi kesempatan seluas-luasnya selama mereka mampu untuk melanjutkan studi ke S1, S2, atau S3. Dengan menimba ilmu lebih banyak serta meningkatkan sikap dan pribadinya sebagai pendidik. Diharapkan kode etik pendidik itu lebih didasari keharusannya untuk ditaati dan dilaksanakan. Membangun perpustakaan pendidik di lembaga-lembaga pendidikan yang belum mampu memiliki perpustakaan. Karakteristik guru sebagai pembimbing. Ada 3, di mana guru BK. Seseorang guru bimbingan dan konseling harus memiliki kompetensi dalam bidangnya. Maksud kompetensi kepribadian, yaitu mengaplikasi pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya. Memiliki kepribadian dan perilaku yang terpuji. Guru mata pelajaran. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Karakteristik guru bidang studi dalam membimbing peserta didik, yaitu pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama, pengetahuan tentang budaya dan tradisi, pengetahuan tentang estetika, bersikap empati, bertanggung jawab, berwibawa maupun menilai pribadi. Yang terakhir, guru sebagai wali kelas. Seseorang guru wali kelas harus mengerti karakteristik kepribadian anak didiknya.
Dengan mengerti ilmu didaktik, seorang guru dapat mengerti secara siasat atau strategi, menyampaikan bahan pelajaran tertarik dari suatu mata pelajaran agar siswa dapat mengetahui, menguasai, dan menggunakan bahan pelajaran tersebut. Prinsip-prinsip kegiatan menyampaikan bahan pelajaran dimiliki oleh siswa. Memperhatikan pendekatan yang berbeda, bersedia mendengarkan, dan memperhatikan keluhan siswa individual. Perilaku guru dapat dijadikan teladan bagi siswa. Terima kasih bagi sudah yang menyimak video dan mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.